Baik, makasih Rudolf. Sebelumnya, saya enak kalau nggak kenalan dulu ya. Rudolf tuh Siap, Bang. marga apa ya, Rudolf? Saya Manik, Bang. Oh, Manik. Ya, Udah berapa lama jadi Manik? dari Canda. Jurusan apa dulu, Rudolf? jurusan kalau di Politeknik, jurusan akuntansi, program studi perbankan, Bang. Ah, oke, oke. Sama Meyanita juga sama. Kita Stambuk 2007, sama-sama juga. Oh, oke, oke. Ya, Baiklah. Sebelum mulai, mungkin ada baiknya kita buka kamera semua kali ya, biar saling kenal gitu. Untuk oke. Egi, kalau Panca, bolehlah Pak Ketua. Ripka. Ini Rewin Ya, Sunurat bukan teman-teman ya? yang lain. Bukan, bukan, Bang. Ini peserta. Oh, saya. Kalau bisa dibuka, bagus. Tapi kalau memang lagi nggak bisa, ya nggak apa-apa. Jangan dipaksa. Baiklah. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan khususnya di harimu yang indah ini, hari Minggu, hari yang Tuhan nyatakan kepada kami untuk mengucap syukur dan bersuka cita atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar Tuhan kami akan berdiskusi khususnya untuk membicarakan tentang bagaimana berkarir di bidang swasta, agar Tuhanlah yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya, agar kami boleh mendapatkan sesuatu sehingga menjadi bekal kami untuk memutuskan apakah memang Tuhan mengarahkan kami untuk berkarir di swasta ataupun di tempat lain ya Tuhan. Terlebih dahulu, kuduskan hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang keluar dari bibir hamba hanya kebenaran firman Tuhan dan kebenaran informasi yang hamba alami sendiri sebagai pengalaman hidup di dalam berkarir di bidang swasta. Berkati juga anak-anak-Mu yang tergabung di room ini, agar kami sama-sama bisa mengerti apa yang akan kami putuskan nanti. Kuduskan kami selalu Tuhan agar tidak terhalang untuk menerima berkat daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai diskusi kami ini. Amin. Amin. Ya. Sebelumnya terima kasih banyak ya panitia, ada Rudolf, si Mei juga panitia berarti ya, ada tulisannya Ya, panitia betul, nih. Bang. Berarti Mei ini kayaknya bagian konsumsi lah nanti nih ya Mei ya. Nanti disiapin lah Mei ya. Jangan sampai kelaparan itu si Rudolf ya. Boleh Bang. Konsumsi virtual juga kita Bang. Iya. Maka juga ya Pak Ketua Panca, ketemu lagi kita ya di session ini. Lalu di sini ada Egi. Egi juga panitia kah? Egi pengurusnya KPM Bang. Oh iya Iya pengurus ya. pengurusnya. Oke. Lalu untuk Rewin, boleh deh mungkin perkenalan singkat aja jurusan angkutan berapa, jurusan berapa, supaya nanti abang paham nih ada siapa-siapa aja yang bergabung. Atau mungkin Seprina kalau belum bisa buka kamera mungkin bisa chat juga supaya abang tahu nih. Iya Bang, Iya, Seprina angkatan berapa deh, jurusan apa? jurusan banking Bang, Banking 2000? 2016. Oh yang baru lah ya. Oke, banking. Kalau Rewin? Jurusan teknik elektro Bang. Iya. Haris, kalau elektro itu berarti harus kuat ya. Iya Bang, betul Bang. Oke. Lalu ada Nova. Jurusan akuntansi, Bang. Akuntansi. Oke. Kalau abang sendiri, saya nggak tahu nanti dari panitia ada nyampaikan CV nggak ya? Maksudnya biar jangan ngulang-ngulang nih. Nggak ada ya, Rodop ya? Ada sih, Bang, ada. Hah? Ada. Dari panitia sudah sampaikan CV ke kita. Abang juga boleh menjelaskan lah secara singkat jelas padat ya. Oh, kirain dari panitia nih. Biasanya kan moderator nih menjelaskan CV pembicara, tapi nggak apa-apa. Jadi Ya, abang biar itu, lebih enak Bang penyampaiannya. Kalau kita yang bacakan kan baca yang tertulis. Kalau Abang kan bisa sekalian bercerita Bang. siap. Jadi abang itu alumni tahun 95 ya, jadi masuk 95 jurusan energi, tamatnya 98, jadi pas 3 tahun ya.
nggak ketinggalan. Kemudian tahun 98 itu langsung berangkat ke Tanah Perserahan, ke Jawa. Kebetulan orang tua sudah ada di Bekasi waktu itu. Lalu sudah ada 5 perusahaan yang Abang pernah jalani, mulai dari bidang stationery, elektronik, otomotif, bahan bangunan, dan yang terakhir sekarang yang lagi ngetren itu di bidang IT. Tentu nanti teman-teman bingung, kok banyak banget sih Bang, mau ngapain? Nah, nanti bisa Bang jelaskan. Kemudian Bang menikah dengan Guru Dirajai, Guru Sitinjak, Guru Henggolan, Tubuni Guru Raja Sonang, anak sudah 2, kami sekarang tinggal di Bekasi, dan sekarang posisinya kalau di YKPM itu sebagai pengawas ya. Jadi waktu di kampus pernah jadi wakil koordinator, lalu pernah jadi ketua YKPM juga BPJ Jabodetabek, dan sekarang sebagai pengawas dan pimpin KTB. Ada 2 kelompok KTB yang Abang pimpin. Mungkin begitu dulu ya perkenalan singkatnya. Izin untuk langsung saja. Nanti kalau misalnya dalam pemaparan ada yang mau langsung ditanyakan, mungkin nggak apa-apa ya, nggak harus nunggu session tanya jawab gitu, karena takutnya udah kelewat jadi lupa gitu, nggak apa-apa. Atau by chat juga boleh, nanti Rudolf bisa bantu kali ya sama Mei kalau ada pertanyaan via chat. Tapi so far suara Abang masih kedengaran jelas ya? Masih Jelas Bang. Ya, lalu nanti kalau misalnya malumlah di Bekasi ini kadang-kadang sinyal terganggu. Tadi sudah ngomong ke Manggarai juga untuk standby juga. Pemaparan Abang siapa tahu ada gangguan teknis, nanti bisa dibantu ya dari panitia. Izin share screen ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Bang. Ya. Ya. Waktu Manggarai menghubungin Abang itu barengan sama Petrus, sempat kaget juga gitu, karena banyak yang lebih berkompeten sebenarnya kalau menjelaskan tentang bekerja di sektor swasta ini, tapi ya mungkin inilah saatnya, ada waktunya mungkin ya. Jadi mencoba untuk menyampaikan pengalaman-pengalaman, kita akan lebih banyak sharing kali ya, itu karena tidak ada yang pernah lulus dalam berkarir ini, hanya Bang bisa sharing karena sudah mengalami langsung bagaimana berkarir di sektor swasta. Abang ambil temanya itu dari Yeremia 29 ayat 7. Nanti bisa dibaca ya. Kalau secara definisi, ya ini yang umum saja, kalau disebut pegawai swasta atau karyawan swasta gitu ya, tentunya adalah orang yang bekerja dalam suatu organisasi, terus dia menerima upah. Kalau dia bekerja tapi nggak menerima upah, itu namanya bukan karyawan. Itu biasanya volunteer namanya. Tapi kalau karyawan sudah pasti dia bekerja lalu menerima upah, either itu uang atau barang atau apapun itu. Lalu si pemberi kerja ya itu pastilah berupa institusi atau lembaga, bisa berupa PT, CV, UD atau FA atau holding dan lain-lain. Lalu untuk pengertian swasta sendiri, simpelnya swasta itu adalah non pemerintah, artinya bukan milik pemerintah. Jadi kalau digabungkan, apa itu karyawan swasta atau pegawai swasta? Ya orang yang bekerja di organisasi non pemerintah, non pemerintah. That simple ya, hanya seperti itu saja. Nah ini ada bermacam contoh profesi yang ada di swasta. Ya. Saya nggak tahu kalau melihat tadi di break room kita, sepertinya agak sedikit ya dibanding BUMN sama ASN gitu. Padahal di swasta itu banyak sekali peluang yang bisa kita dapatkan. Tapi kayaknya di Medan masih lebih ngetren kali ya, jadi pegawai negeri ya sama BUMN. Nah secara simpel, mau coba bandingkan supaya kita ada gambaran apa sih bedanya ASN dengan swasta. Abang pakai kata ASN ya, bukan PNS ya. Karena kalau PNS itu menurut Undang-Undang tahun 20 ya, tahun 93 kalau nggak salah. Jadi kalau PNS itu lebih kepada
atau katanya pegawai negeri sipil itu spesifik gitu. Tapi kalau bicara ASN itu apa namanya sifatnya lebih mengikat, dalam arti lebih ke permanennya. Kalau kalau PNS itu ada yang sifatnya temporer kalau nggak salah, bedanya di situ. Nah, kalau dari sisi gaji, nah ini pastilah ya kan, kita kerja pasti mikirin gaji kan, nggak mungkin kerja gotong royong. Dari sisi gaji tunjangan THP itu take home pay-nya atau tunjangan yang kita dapatkan. Kalau ASN itu udah pasti, artinya begini, sudah ditentukan undang-undang. Misalnya ketika masuk dia golongan berapa, gajinya berapa, itu sudah nggak bisa kita negosiasi, Pak. Saya kan udah pengalaman misalnya, naik dong gajinya, nggak bisa. Kan itu sudah ada undang-undangnya. Pengertian pastinya di situ. Sementara untuk swasta tidak pasti dalam arti ada negosiasi. Teman-teman yang fresh graduate mungkin memang biasanya UMR misalnya gitu. Tapi kalau sudah setahun 2 tahun kerja, 3 tahun kerja, kita bisa negosiasi dengan skill yang kita dapatkan. Nah, itu kelebihannya. Artinya teman-teman di ASN ya jangan berharap deh misalnya untuk naik gajian secara signifikan ya. Tapi di swasta hal itu bisa terjadi. Teman-teman yang sudah punya pengalaman setahun 2 tahun pindah ke perusahaan yang lain misalnya bisa lebih tinggi gajinya 30-40%, bahkan bisa 2 kali lipat. Tapi di perusahaan yang berbeda ya. Kalau di perusahaan yang sama paling ngarapin atasannya pindah atau manajernya bisa sakit perut kemudian masuk rumah sakit dan nggak kerja lagi misalnya. Nah itu bolehlah kita bisa minta jadi manajer menggantikan dia, gajinya bisa double. Tapi itu hanya 1 in a million ya. Lalu dari sisi dana pensiun ini juga sama. Kalau ASN itu ada pastilah ada undang-undangnya. Nah, tapi swasta juga nggak kalah sekarang itu sudah punya ya. Jadi BPJS atau dulu nama Jam Sostek itu sudah sekarang mengarah ke sana. Jadi jangan takut untuk kerja di swasta itu ya sudah ada dana pensiun. Jadi atau THT ya, tunjangan hari tua gitu. Nah, walaupun memang di swasta itu lebih kepada agreement. Agreement itu maksudnya apa? Perjanjian antara kita pekerja sama pemberi kerja berapa persen yang dipotong dari gaji kita gitu. Kalau ASN kan udah pasti ya, misalnya kalau nggak salah ASN 3% atau berapa persen gitu ya. Nah, BPJS juga sama, tapi beberapa perusahaan itu seperti pengalaman waktu di Bakri itu pernah kita negosiasi selain 2,5% dari BPJS kita minta 2% lagi dari gaji kita. Ya memang gaji yang kita terima per bulan itu berkurang, tapi itu kan tabungan kita. Ketika Bang keluar dari Bakri, ya alhamdulillah bisa lah ya beli mobil-mobilan gitu untuk anak gitu. Lalu dari sisi waktu, yang pasti ASN itu memang, nah kalau ini kelebihan ASN nih, kalau ini nggak bisa didapat swasta. Ya, ASN itu udah pastilah, dia cenderung lebih banyak. Kenapa? Ya jamnya tertentu kan. Pagi jam 7 misalnya, atau sampai jam 3 atau jam 4. Sabtu Minggu itu biasanya hampir tidak ada ya ASN yang masuk di hari Sabtu atau Minggu, kecuali mungkin ada event atau gimana. Sehingga jangan heran kalau ASN juga bisa punya double job dalam arti pagi sampai sore misalnya ASN, lalu mungkin sore ke malamnya ada aktivitas lain atau ada job lain. Sangat dimungkinkan. Untuk swasta ini memang agak sulit, karena waktunya sudah habis di pekerjaan. Walaupun ada teman-teman abang yang juga bisa fight gitu ya. Nggak ada kok yang tidak mungkin kalau memang ini kan niatnya gitu. Ya, hanya memang untuk beberapa perusahaan misalnya ada yang mensyaratkan harus masuk hari Sabtu setengah hari. Untuk yang kena sistem off misalnya harus masuk hari Minggu. Jadi memang untuk swasta soal waktu ini ya ASN boleh lebih boleh lebih tenang ya kalau untuk itu. Nah untuk jenjang karir sendiri yang pasti ya, sama dengan tadi, ya, pokoknya semua yang berhubungan dengan ASN itu semua diatur oleh undang-undang. Jadi sudah jelas, termasuk masalah jenjang karir itu struktural. Nggak ada ceritanya orang yang fresh graduate baru masuk tiba-tiba langsung jadi kepala kantor, misalnya. Nggak ada ceritanya. Ya kecuali bapaknya Menteri Dalam Negeri kali ya, atau bapaknya presiden itu mungkin, tapi itu kan juga absurd lah, nggak mungkin gitu. Jadi pasti berjenjang, ya, harus sabar gitu, harus melihat peluang, ada beasiswa dari kantor, diambil nambah kuliah, nambah jadi S2, baru nanti penyesuaian segala macam. Itu di ASN. Tapi kalau di swasta, ya kalau di swasta anything can happen. Abang pernah punya
pengalaman, ada misalnya anak buah yang baru tamat SMA, tapi karena pengalaman kerja sudah luar biasa, bisa jadi supervisor misalnya. Sementara dia supervisor, anak buah dia S1. Banyak terjadi seperti itu. Karena apa? Karena di swasta itu lebih kepada result dan achievement-nya. Apa yang kita, target yang dicapai, kalau misalnya apalagi target yang kita, hasil yang kita dapat itu udah lebih tinggi dari target yang diharapkan, wah itu akan menjadi nilai plus. Lalu ada juga dari sisi culture-nya, misalnya beberapa perusahaan sangat membuka lebar untuk jenjang karir seseorang. Jadi nggak peduli kamu mau tamat SMA kayak mau D3, yang penting kamu bisa dapat target, kamu bisa membuat perusahaan untung. Ya, nah, poinnya di situ ya, bisa bikin perusahaan profit, udah itu bos sudah senang aja gitu. Nah itu biasanya apa yang kita minta ya itu lebih peluang negosiasinya begitu. Nah, untuk working culture-nya yang pasti itu ASN itu ya seperti yang Mas sampaikan ya, itu cenderung stabil gitu karena semua birokrasi kan. Birokrasi. Jadi bagi teman-teman yang memang nggak suka tantangan atau nggak suka hal yang dinamis, ya kayaknya kurang cocok di swasta gitu. Silakan ke ASN aja. Salah masuk ruangan berarti. Canda ya. Karena di swasta itu memang ya karena tadi profit oriented jadi memang dinamis gitu. Artinya target hari ini atau besok itu bisa berbeda dengan target minggu depan, ya kan? Jadi lagi-lagi karena bekerja di swasta itu adalah profit oriented, maka semuanya diukur dari apa yang kita capai, KPI, itu nama istilahnya Key Performance Index. Nah belakangan ini ASN udah mulai niru-niru nih, karena ASN kita kan selama ini apa istilahnya, kalau ASN itu masuk jam 2 katanya, masuk jam 2 siang, pulang jam 10 pagi katanya. Itu joke-nya ya. Tapi enggak, kalau makin di sini sih kayaknya udah mulai mengarah ke KPI juga, ya, meniru ke swasta. Kenapa? Karena memang kalau nggak ada KPI, atasan kita atau pimpinan kita agak susah untuk mengukur achievement kita gitu. Apa sih yang kita kerjakan gitu. Nah, kalau di swasta itu sangat jelas semua gitu. Hari ini kalau teman-teman yang diproduksi misalnya di manufaktur bikin mobil misalnya kan harus punya target, hari ini harus bikin berapa mobil dalam sehari, 10 mobil misalnya. Kalau nggak tercapai, apa yang harus dilakukan? Kalau tercapai, seperti apa? Teman-teman di perbankan juga begitu. Ada target-target, misalnya kalau dia di marketing atau bagian kredit, kan harus ada target berapa orang yang harus bisa dapatin kartu kredit nih, atau ngambil asuransi misalnya. Itu semua diukur dengan angka. Nah, dari sisi self-development atau pengembangan diri, ASN itu cenderung konservatif. Artinya apa yang tadi? Ya, kita yang baru masuk, syukur-syukur kalau dipilih misalnya mau ada training tentang komputer misalnya, atau IT, atau training tentang apalah pengembangan diri. Itu biasanya ngantri. Ya. Nggak ada ceritanya orang baru, tahu-tahu udah langsung dapat ini, dapat enggak. Tapi bedanya kalau di swasta, dinamis, karena itu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita pas lagi di bagian, contohnya di manufaktur ya, di pabrik ya, di bagian produksi misalnya, lagi butuh ada orang yang bisa ngelas misalnya di kedalaman laut. Nah itu kan berarti harus ambil sertifikat. Nah itu ya kita bisa ikut, karena kan di kampus mungkin hanya ngelas biasa misalnya, tapi nggak tahu gimana sih ngelas di dalam laut. Itu kan tantangannya atau skillnya berbeda. Nah kita bisa mendapatkan pengembangan itu menjadi modal kita. Suatu saat kita nggak kerja lagi di perusahaan itu, pindah ke tempat lain, itu bisa jadi jualan kita kan. Gue pernah loh bisa ngelas di dasar laut dan ini ada sertifikatnya. Nah bagi teman-teman di perbankan misalnya bisa ikut brevet segala macam. Ketika si perusahaan itu memberikan peluang, sambar aja. Intinya gitu ya. Pokoknya jangan malu-malu. Ada peluang, sambar aja. Itu di swasta. Karena kalau nggak ketinggalan kita. Nah ini mungkin yang juga menjadi perbedaan unik ya antara ASN dengan swasta soal tentang resiko PHK. Di ASN itu nggak ada ceritanya lah PHK, kecil sekali kemungkinan, kecuali misalnya dia mukul atasannya gitu ya, kepala kantornya dihajar misalnya di depan umum itu mungkin. Tapi jatuhnya kan udah ke hukum ya, perdata gitu. Karena apa? Teman-teman saya di ASN ya bukannya mau ini ya, istilahnya modal datang, pokoknya on time aja, datang kerja, duduk ya kan, buka email, baca koran, ngopi, pulang, udah pasti dapat gajian kok akhir bulan. Itu joke-nya ya untuk ASN. Untuk swasta ya nggak bisa. Kenapa? Balik lagi, karena swasta itu profit oriented,
semua harus diukur dengan profit. Jadi kalau kita sehari datang nggak ada profitnya, nggak ada keuntungan, ya itu kerugian bagi perusahaan. Itu bedanya. Jadi kemungkinan untuk PHK di swasta itu memang lebih besar, tapi kalau semuanya kondisi normal-normal saja, ya nggak akan terjadi. Jadi kalau teman-teman mungkin sering lihat, baca ada PHK segala macam, ya itu memang karena kondisi situasional, misalnya ya kondisi ekonomi atau force major ya. Tapi kalau kondisi normal-normal saja, sebenarnya tidak ada itu resiko PHK. Karena nggak gampang, secara Undang-Undang Nomor 13 tentang Kerjaan nggak gampang untuk memphk seseorang. Itu punya konsekuensi yang tidak gampang lah gitu ya. Baik, sekarang kita coba membuka beberapa peluang ya, atau informasi tentang swasta itu profesinya di bidang apa saja. Mungkin yang paling menarik yang pertama itu tentang di perbankan ya. Teman-teman di banking, accounting, ya mungkin apa namanya AN ya. Tapi teman-teman di engineering juga bisa kok join di perbankan. Yang pasti memang beberapa opsi yang bisa teman-teman nanti temukan di perbankan itu menjadi customer service, ya, jadi teller. Teman-teman kita banyak kan ya jadi teller di bank. Ada alumni 95 juga, Kak Duma Sitinja kalau mungkin pernah dengar, dia memulai karirnya di BTN itu sebagai teller gitu. Lalu kalau untuk yang MT ini hampir semua perusahaan pasti ada. Nah teman-teman kalau misalnya ada satu bank yang lagi nyari MT, ya, kalau kita memang lagi belum ada aktivitas atau masih belum ada panggilan, monggo dicoba aja MT ini. Karena saya ingat prinsipnya gini, jangan sampai kita menganggur begitu nggak ada kerjaan, sementara ada hal yang bisa kita buat nambah ilmu. Selalu lihat peluang itu, karena kita nggak tahu, pengalaman Abang mengatakan kita nggak pernah tahu ilmu yang kita dapatkan sekarang mungkin nggak akan terpakai sekarang, tapi mungkin bisa sebulan atau 2 tahun atau 5 tahun yang akan datang itu akan kita pakai. Nanti Bang ceritakan pengalaman namanya persis seperti yang Bang katakan tadi. Lalu ada account officer. Nah ini teman-teman yang kalau nggak salah sekarang di Poltek ada jurusan IT kan ya, IT ya istilahnya gitu ya. Nah ini bisa ada peluang di sini, bisa jadi credit analyst juga. Ya, pasti marketing, dan kalau untuk jenjang karir ya itu bisa mentok sampai di manajer biasanya. Karena kalau sudah owner, kalau di atas manajer kan itu sudah ownernya, itu biasanya ya agak susah ya, karena setiap bank itu pasti sudah punya ownernya masing-masing. Ya, kecuali kita mau bikin bank sendiri, ya, kayak sekarang banyak tuh, ada Bank Jago, ada Bank Aladin, aneh-aneh sekarang nama bank. Kalau misalnya bikin bank sendiri nggak apa-apa, Bank Panca misalnya, logonya ular gitu atau apa ya, kita bisa aja. Lalu kalau di sisi perkebunan ya, bidang perkebunan, ini teman-teman banyak sekali alumni kita tersebar di PTPN. Ya. Kalau nanti ada yang mau cari kerja di perkebunan boleh hubungin Abang. Ada teman-teman kita alumni, ada Bang Edi, ada Bang Tumpal ya, itu posisinya sudah lumayan gitu. Banyak sekali ya, perkebunan ini nggak hanya soal kelapa sawit, bisa karet, bisa bahan komoditi yang lain juga, ya, jagung segala macam. Karena prinsipnya selama di perkebunan itu butuh pengolahan, maka akan butuh orang-orang kita ya, D3 yang bisa langsung dipakai siap kerja gitu. Contohnya sebagai asisten kebun, ini teman-teman di engineering silakan, ini banyak sekali peluang di ME engineer-nya ya, mechanical dan electrical-nya. Orang sipil juga sama, karena kalau ngelihat gambar itu kan ada bangunan segala macam, di mana ada bangunan, ada konstruksi, pasti orang sipil bisa digunakan. Apalagi kalau millingnya itu atau pengolahannya itu baru dibangun gitu ya, atau pengembangan, pasti butuh orang sipil. Nah ini sama ya, biasanya mereka perusahaan seperti Simas, Agerindo gitu ya, atau Wilmar, itu pasti setiap tahun itu ada MT-nya, manajemen training. Silakan dipantengin tuh ininya, websitenya, rajin-rajin lah buka-buka website perusahaan itu, mereka pasti suka ada announce gitu, kita butuh MT-nya segala macam. Ikutin aja, apalagi kalau udah perusahaan besar, ya kan, itu peluangnya sangat-sangat bagus gitu, kita bisa ikut MT-nya, karena
syukur-syukur setelah MT siapa tahu ada peluang kita bisa langsung diterima. Biasanya seperti itu. Nah, untuk di perkebunan khusus kelapa sawit kan ada istilah, ada upstreaming, ada downstreaming ya. Kalau upstreaming itu biasanya pengolahan, kalau downstreaming itu yang sampai dia jadi dari kelapa sawit jadi jadi minyak goreng. Nah, itu teman-teman bisa melihat peluang itu. Ada orang yang senang misalnya di kebun ya, senang melihat yang hijau-hijau dekat dengan kampung misalnya. Ada yang seperti, tapi ada yang mungkin senangnya di kota, di perkotaan, pengen jadi anak kota gitu ya. Ya silakan gabung di downstreamingnya, itu yang bikin minyak goreng segala macam. Itu biasanya pemasarannya ada di kota kan. Nah, SCM apa itu SCM? Supply Chain Management. Jadi makin ke sini semua perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan itu sudah menerapkan SCM. Jadi kalau di manufaktur itu namanya, kalau teman-teman pernah dengar sistem Kanban gitu ya, atau JIT, just in time, atau apalagi namanya itu, yang pokoknya yang dari Jepang itulah. Nah, ini sama prinsipnya sebenarnya. Jadi bagaimana mengatur mulai dari supply dari bahan baku, jadi produk, pemasaran, kemudian berputar lagi gitu. Nah, ini ada orangnya nih biasanya yang berkompeten di situ. Marketing udah pasti ya, kita sering lihat lah iklan-iklan minyak goreng kan pada bertarung tuh, ada Bimoli, ada Sania segala macam. Nah, itu urusannya orang marketing lah itu. Nah, kalau untuk di perkebunan biasanya kita mentok itu sampai di factory manager gitu ya. Karena kalau sudah owner, balik lagi, kalau kita mau jadi owner ya kita harus bikin pabrik sendiri gitu. Tapi untuk kita, ada teman kita yang belum sih, masih manajer ya, masih manajer produksi ya. Tapi bukan tidak mungkin ya, kita menjadi seorang factory manager di sebuah perusahaan perkebunan gitu. Yang berikutnya bidang pembangkit ya. Saya nggak tahu di sini ada yang jurusan energi. Kalau saya ini harusnya anak-anak energi lari ke sini nih. Tapi juga untuk teman-teman mekanikal, elektrikal juga. Tadi ada yang elektro ya, si Rewennya. Monggo, di sini sangat banyak peluang. Ya, pemerintahan sekarang Jokowi sangat-sangat gencar untuk pembangunan ini. Di Medan sendiri kan, kalau nggak salah, yang AX Sarula segala macam itu kan sudah operasi ya, itu sangat membutuhkan orang-orang seperti kita. Yang sipilnya juga sama. Lalu ada nama pekerjaan estimator, ini biasanya untuk, dari kata-katanya aja sudah tahu ya, berarti kita mengestimasi, bisa menghitung kebutuhan, berapa daya yang dihasilkan, lalu aplikasinya segala macam. Sama, itu juga bisa ada manajemen trainee juga. Lalu maintenance staff, nah ini teman-teman elektrikal sama mekanikal pasti udah paham lah. Setiap ada pembangkit, ada mesin di situ, pasti butuh maintenance. Jadi pasti akan dibutuhkan maintenance staff-nya. Lalu, nah ini mungkin nggak banyak ada di tempat lain. HS ini singkatan dari health, safety, dan environment. Artinya berhubungan dengan safety. Kalau bicara soal di pembangkit, safety pasti nomor satu. Gitu. Karena kalau tidak boleh ada kesalahan. Kalau ada yang miss atau kesalahan, taruhannya adalah ya kalau nggak kebakaran ya meledak kan begitu ya kalau di pembangkit. Pembangkit bisa apa aja ya, mulai dari PLTA, PLTS, PLTU, macam-macam. Ya, tapi kalau kita misalnya juga nggak mau di lapangan, juga bisa di staffnya, ya, di office-nya, juga sama dibutuhkan gitu. Bang pernah PKL di Besitang, namanya dulu RGM, Raja Garuda Mas, sekarang AFR ya, Asia Persama Raya, dulu sempat nyoba dua-duanya. Pernah di pembangkitnya, pernah juga di office-nya. Di office dalam arti misalnya di ruangan kontrol, pakai, dia kemarin terakhir pakai DCS ya, Distributed Control System, untuk otomasinya gitu. Tapi mungkin sekarang sudah pakai PLC ya, nggak tahu. Tapi ya intinya kalau misalnya kita mau di dalam ruangan sah-sah saja gitu. Tapi saran abang ya tetap kita harus coba juga di lapangannya. Nggak ada orang yang tiba-tiba kerja langsung di dalam ruangan, kayaknya agak sulit gitu. Karena kita harus paham dulu di lapangan, baru kita ngerti nanti untuk mengoperasikan dari dalam ruangan. Nah,
Kalau di perkebunan tadi ada factory istilahnya manager, maka kalau di pembangkit biasanya namanya plant manager ya, itu yang posisi yang paling tinggi yang bisa kita capai. Lalu, nah ini yang sekarang lagi booming, telekomunikasi. Sebenarnya nggak booming sih ya, udah lama ya boomingnya. Teman-teman di Telkom ini pasti akan mengarah ke sini ya, tapi bukan berarti yang lain juga tidak bisa gitu. Sistem administrator, network ini pasti mainannya anak Telkom, ya, NS engineer, tapi ada juga untuk yang elektro sama elektronika harusnya masih nyambung ya, termasuk sipil juga perlu. Kenapa? Ketika dia ngebangun tower, itu kan butuh hitungan sipil, gitu. Jadi bisa anak sipil ke situ. Ya, ketika dia bangun BTS ya namanya ya, bukan BTS grup Korea bukannya. BTS itu broadcast tower system itu ya, yang gambar di tengah itu. Nah, itu butuh orang sipil di situ biasanya. Tapi juga dari teman-teman accounting perbankan juga bisa kok bergabung di sini, itu di bagian procurement-nya misalnya, bagian pembelian. Itu kan tidak terlalu membutuhkan teknis, itu bisa juga gitu. Nah, biasanya yang paling tinggi di sini adalah project manager ya, posisinya. So far sampai di sini terlalu cepatkah atau bingung atau mau ditanyakan silakan. Oh iya, singkatnya. Cukup jelas Bang, dilanjut aja dulu Bang. Oke. Ya, ini untuk yang dunia IT, nah ini sebenarnya yang sekarang lagi booming ya. Jadi teman-teman bisa melihat beberapa posisi yang mungkin cocok. Khususnya untuk teman-teman di IT sih ya, tapi kalau yang di luar IT memang agak sulit ya untuk mendapatkan posisi di dunia IT ini. Nah, ini dunia Abang geluti sebenarnya. Abang 14 tahun ada di manufacturing. Jadi kalau mau diskusi tentang manufacturing silakan nanti. Mulai dari production leader, QA, training, procurement, ya PPIC. Ini beberapa posisi yang bisa kita lihat di sana. Termasuk production manager. Abang 3 kali di perusahaan pindah-pindah itu posisinya sama, production manager, dan Abang bersyukur bisa paham gitu bagaimana menjadi production manager di perusahaan elektronik, di perusahaan otomotif, dan di bahan bangunan itu sama punya keunikan masing-masing. Nah, ini bidang logistik dan transport teman-teman mungkin kan tidak ada jadi Poltek ya, tapi sekarang ini menjadi salah satu rising star lah ya. Kenapa? Karena dengan kondisi sekarang pandemi, bisnis ini menjadi sangat jadi kinclong lah gitu. Jadi teman-teman silakan mau misalnya belajar tentang warehouse, gudang, logistik segala macam, freight forwarder, ini sangat terbuka sekarang peluangnya. Gitu. Sangat terlalu, apalagi semenjak Jokowi menerapkan banyak jalan tol, termasuk tol laut segala macam, ya bisnis logistik transport ini sangat menjanjikan. Nah, yang terakhir ini bagi teman-teman yang di MICE ya, berhubungan dengan event organizer, ya, wedding organizer, biro travel segala macam. Nah, ini yang bisa dilihat dari teman-teman yang ada di MICE gitu. Ini penjelasan singkat saja mengenai industri revolusi ya. Sekitar tahun 1600 sampai 500 itu disebut dengan industri 1.0. Kalau sekarang kan teman-teman pasti udah paham ya, industri 4.0 katanya apa sih itu? Ini mulainya di sini gitu. Lalu tahun 1800 itu disebut dengan industri 2.0, itu mulai pakai konveyor. Kalau yang industri 1.0 itu kan masih serbanya manual gitu ya, pakai uap segala macam. Nah, ini mulai pakai berkenalan dengan electrical, ada assembly line. Lalu berkembang lagi industri 3.0 itu sudah mulai nih automation, udah mulai sedikit-sedikit pakai komputer, pakai robot. Lalu di era sekarang yang disebut dengan industri 4.0 itu apa? Itu lebih kepada kombinasi antara automation dengan jaringan. Jadi jangan heran kalau sekarang kita pun sekarang bisa online begini, Zoom begini, ini adalah bagian dari era industri 4.0. Tapi nggak sampai di situ, ya beberapa negara bahkan perusahaan sudah mulai menerapkan atau bersiap-siap menuju industri 5.0. Apalagi itu, nah, itu akan kita cepat atau lambat akan mengarah ke sana.
Jangan heran nanti kalau teman-teman kita di sebelah bukan lagi manusia, tapi robot-robot yang membantu kita untuk bekerja. Ya, jangan kaget karena mereka akan dilengkapi dengan AI, ya, kemudian dengan apa istilahnya cyber physical kognitif begitu. Jadi menggabungkan antara automation dengan dunia cyber, sehingga jangan heran kalau saingan kita nanti bukan lagi manusia tapi dengan robot. Nah, sehubungan dengan Industri 4.0 ada sedikit penekanan dari Abang ya, ini supaya kita paham nih apa sih gitu. Itu semua yang berhubungan dengan IoT atau Internet of Things. Lalu tentang big data. Lalu tentang augmented reality. Jadi kalau tahu game Pokemon, nah itu basicnya dari sana. Lalu tentang cyber security. Apa itu cyber security? Semua yang berhubungan untuk keamanan jaringan. Ada namanya red, blue, purple, white, black team, gold team. Ini yang sekarang Abang geluti. Jadi kalau teman-teman mau tahu tentang cyber security, monggo. Nanti di session lain kita bisa berdalam. Lalu yang tadi AI ya. Kemudian additive manufacturing atau 3D printer ini apa nih? Ini misalnya kita memfoto sesuatu, kita foto sepatu, kita langsung bisa cetak, ya, mirip dengan apa yang kita inginkan. Nah, lalu tentang simulasi, ya, bagi yang pernah tahu tentang ruang guru, termasuk dengan yang kita sekarang Zoom ini adalah bagian dari itu. Kemudian sistem integration dan yang terakhir tentang cloud computing. Nah, nanti ini bagi teman-teman yang di IT yang tertarik bisa diperdalam lah. Nah, sekarang bagaimana kita cara memilih dan cara melamar pekerjaan? Yang pasti teman-teman, kita harus berdoa. APDT itu harga mati. Silakan baca nanti 1 Tesalonika 5:17 gitu. Lalu kalau kita sudah memulai untuk membuat CV, persiapkan yang terbaik. Kemarin mungkin sudah dikasih tahu ya cara bikin CV yang terbaik. Ya, jangan kaku, jangan ragu-ragu untuk merubah apa yang diinginkan oleh perusahaan dan tonjolkan apa yang kelebihan dari yang kita punya. Kursi 3 ayat 23 gitu. Lalu jangan capek-capek untuk cari informasi ya. Di koran, di majalah, media online, Jobstreet, JobsDB, LinkedIn, sama Headhunter. Mungkin kalau Headhunter itu lebih kepada kalau kita sudah mau jadi supervisor, manager, bolehlah gitu. Tapi kalau untuk fresh graduate, Jobstreet sama JobsDB sama LinkedIn ya, silakan teman-teman bergabung ke sana. Jangan Facebook atau IG, nggak akan kena. Twitter juga agak sulit, masih belum ya. So far kalau medsos itu masih LinkedIn yang kalau mau di medsosnya ya. Tapi kalau mau yang profesionalnya silakan join di Jobstreet sama di JobsDB. Abang dulu banyak sekali dapat tawaran dari Jobstreet. Lalu yang tadi jangan ragu-ragu untuk masuk ke website. Misalnya kita tahu nih ada perusahaan Sinar Mas misalnya, masuk aja ke websitenya, lalu cari bagian karirnya, pasti ada tuh. Biasanya sebelah kanan pojok tuh, ya, buka di situ, lihat. Kadang-kadang mereka belum buka, tapi nggak apa-apa. Misalnya beberapa perusahaan kayak Goodyear, ada beberapa perusahaan asuransi juga yang mereka sistemnya database gitu. Jadi kita nge-apply, ikutin tesnya, simpan datanya di situ. Someday kita akan dipanggil. Ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Soalnya itu kan gratis kan. Kita udah buka website di kolom karirnya, ikutin aja. Gitu. Isi aja di situ. Ya, kita nggak tahu, ya, suatu saat kita akan dipanggil pada saat yang dibutuhkan. Dan tentu yang untuk saudara ya, jangan malu-malu juga ya. Cari-cari informasi, tanya-tanya aja ke alumni, komunitas dan lain-lain. Ya. Pasti ada saja jalan. Nah, lalu ketika kita mengirim CV, memang ada orang yang bilang, pokoknya kirim aja lah, terserah kayak mau kerja apa aja gitu. Tapi kalau Abang sih melihat, ya Abang melihat sekarang ini sebenarnya lebih pas kalau kita ngirim itu sesuai dengan yang kita inginkan. Memang betul ada teori peluang ya, semakin banyak yang dikirim, mungkin semakin banyak yang dipanggil. Tapi pertimbangkan juga dengan kemampuan kita. Kan ngirim itu juga mungkin butuh effort, butuh dana gitu. Jadi Abang sih lebih prefer kita boleh ngirim sebanyak-banyaknya asal memang sesuai lah. Nah, tapi kalau ada yang MT atau ya manajemen training atau MDP, kalau di perbankan namanya MDP biasanya ya. MDP itu manajemen development program gitu ya, manajemen. Jadi orang-orang yang memang kayak magang di situ, training di situ, tapi memang dipersiapkan untuk menjadi bekerja di situ. Itu bagus banget kalau bisa dapatnya seperti itu.
Lalu ketika ya misalnya sudah ada panggilan, persiapkan diri. Ya, kemarin mungkin juga sudah ada dipelajari ya. Itu teman-teman harus mempelajari perusahaannya. Misalnya dipanggil nih ke Toyota besok misalnya, atau ke Trakindo dipanggil. Pelajari tentang Trakindo, pelajari tentang Toyota di websitenya, di berita segala macam. Tanya ke Mbak Google segala macam. Kenapa? Itu sangat diperlukan ketika interview. Interviewer kita akan menjadi amazed ketika tahu kita sedikit banyak tahu tentang Toyota misalnya. Walaupun mungkin itu dari website doang ya. Dia akan sangat amazed gitu. Karena berarti ini orang niat nih mau datang. Jangan sekali-sekali datang ke interview dengan kosong. Jangan sekali-sekali datang ke interview dengan kosong. Ya, karena sekarang semua bisa diakses kok. Itu menunjukkan bahwa kita eager ya, atau memang serius gitu loh, niat untuk mau bekerja di situ. Lalu datanglah pada saat interviewnya minimal 30 menit sebelum ya, harus ini wajib hukumnya. Jangan datang pas last minute gerubuk, ya, karena kita perlu persiapan, perlu tenangkan diri, ngelihat situasi ya, dari yang kita lihat di sekeliling kita itu bisa jadikan menjadi inspirasi ketika interview. Nah, yang terakhir ya harus jujur, confidence, dan low profile. Ya, jujur, confidence, pede ya. Walaupun masih fresh graduate, pede aja. Gitu. Ya, pengalaman teman-teman yang mungkin ketika di kampus, itu aja disampaikan gitu. Dan tetap low profile. Jangan belagu ya, udah tahu fresh graduate tapi sok tahu banyak gitu loh. Itu nggak benar juga kan. Masalah yang terakhir ya, selalu mengucap syukur. Nah, ini selalu moto Abang nih. Ya, lakukan yang terbaik, do the best, let God do the rest. Ini ada beberapa perusahaan yang nanti teman-teman bisa lihat referensi dari Abang nih. Ya, ada versi HR yang terakhir tahun 2019 ya. Mulai dari British Tobacco sampai ke Sampurna. Monggo dibuka-buka websitenya. Syukur-syukur bisa ada yang lagi buka MT, langsung join aja. Lalu kalau dari sisi OJK, ini ada 47 perusahaan yang juga sudah teruji, silakan dibuka-buka nanti websitenya, ya kan. Mudah-mudahan ada yang lagi open vacancy, ada yang ini, puji Tuhan bisa pas. Nah, ketika kita menjadi karyawan swasta, tentulah bukan hanya sekedar mencari mencari gaji, tidak. Gitu. Karena ada maksud Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 7 yang tadi di awal, dimanapun nanti kita diletakkan atau dikirim Tuhan, kita harus berdoa kepada Tuhan. Artinya apa? Kalau misalnya nanti kita sudah ditempatkan satu perusahaan tertentu, ya, fokuslah di situ. Habiskan waktumu, energimu untuk bisa memberikan yang terbaik di perusahaan itu, karena ya Tuhan akan melihat jerih payahmu, bukan hanya perusahaan ya. Tuhan akan melihat jerih payahmu dan kau akan merasakan atau menerima hasil dari kerja kerasmu. Mungkin teman-teman sering dengar kerja keras itu katanya nggak nipu kok, nggak bohong. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena nah ini sebagai dasarnya ya. Jadi ketika kita menjadi seorang karyawan swasta, yang pertama yang diminta adalah integritas. Ayat 2 ayat 3. Apa itu integritas? Simpelnya integritas adalah kita melakukan sesuatu yang benar walaupun orang lain tidak lihat. Ya, ada jok misalnya, jok orang Medan nih katanya. Kalau pas lagi naik motor gitu kan, kereta di lampu merah, kita terobos ke lampu merah. Terus polisinya nangkap di ujung kan, polisinya kan nanya gitu. Kok lampu merah diterobos gitu? Memang kamu nggak lihat lampu merah? Saya lihat sih Pak. Terus kenapa kamu terobos? Soalnya tadi saya nggak ngelihat Bapak. Jadi karena dia nggak ngelihat polisinya, dia terobos lampu merah. Integritas juga seperti itu teman-teman. Di dunia swasta, teman-teman akan bertemu banyak sekali godaan. Pilihannya ada di teman-teman. Nggak ada yang ngelihat. Mulai dari sisi di perbankan misalnya. Kalau mau bermain tanda kutip ya, bermain dana nasabah segala macam. Atau di perusahaan manufaktur, bermain di procurement, pembelian segala macam, banyak sekali peluang untuk bisa curang. Tapi dituntut integritas. Kita melakukan sesuatu yang orang lain nggak lihat, tapi kita melihat, tapi ada Tuhan yang melihat. Yang kedua, jujur. Itu udah pasti. Integritas dengan jujur itu agak beda ya. Agak beda. Ada orang yang jujur, tapi dia nggak punya integritas. Yang terakhir,
yang tadi mau sampaikan, fokuslah dan tekunlah dengan apa yang engkau geluti sekarang. Mungkin kau nggak gitu suka nanti misalnya dengan pekerjaan ini, fokus dulu, tekun dulu. Sampai benar-benar Tuhan menunjukkan, oke, kamu akan pindah ke sana. Itu yang Abang alami dulu. Sampai betul-betul Tuhan menunjukkan jalan, membukakan jalan, oke, kamu pindah ke sana. Abang pindah-pindah bukan karena nggak betah, karena naik jabatan. Ada yang menawarkan naik jabatan, ada jabatan. Itu dua hal yang berbeda ya. Kalau ada perusahaan yang menginterview kita udah pindah-pindah berapa kali, tapi hanya di perusahaan, tapi hanya di posisi yang sama gitu, hanya supervisor aja, pindah lagi supervisor aja. Nah, itu pertanyaan. Tapi Abang dulu memulai dari nol, dari leader, pindah jadi supervisor, pindah lagi jadi manajer, itu peningkatan. Itu perusahaan malah senang gitu, melihat ada peningkatan. Nah, yang terakhir, untuk peluang misi di bidang swasta, sangat-sangat terbuka. Karena kita dituntut menjadi garam dan terang dunia, Matius 5:15. Lalu kita adalah surat yang terbuka atau kitab yang terbuka. Teman-teman nggak perlu ngomong, nggak perlu nyampaikan firman Tuhan, tapi dari kehidupan kita dalam bekerja, ya on time masuk kerja, jujur tadi, integritas segala macam, maka orang akan tahu bahwa siapa Tuhan yang kita sembah. Nah, yang terakhir, ya tadi sudah menyampaikan bidang swasta bisa sangat terbuka, termasuk PI pribadi juga ya, bisa berlaku bagi teman-teman sekerja kita, bagi teman-teman kos, bahkan bagi atasan bawahan. Ini hanya bisa terjadi kalau kita mempunyai sikap atau buah yang baik. Nah, ini yang terakhir tadi sudah disampaikan juga di awal ya, tidak ada maksud Tuhan itu sembarangan meletakkan kita di tempat di mana kita berada. Pengalaman Abang, begitu join ke suatu perusahaan, yang pertama Abang tanya adalah, di sini ada persekutuan doanya enggak? Kalau ada, langsung gabung. Kalau tidak ada, doakan. Pikirkan bagaimana untuk membentuk sebuah persekutuan doa di situ. Nggak harus langsung rame, bisa dengan 2-3 orang aja. Teman-teman mengatakan, ada 2-3 orang berkumpul dalam namaku, maka aku hadir di situ. Ya. Jadi mulai dari kelompok kecil dulu gitu. Ya, di setiap perusahaan yang Bang jalanin itu semua sudah ada persekutuan doanya. Silakan kita bisa diskusi gimana caranya bikin persekutuan doa di tempat kita masing-masing. Ya, lalu yang terakhir ini mungkin biasanya setelah kita sudah lama di suatu perusahaan, kita sudah bisa memberikan pengaruh, silakan lakukan aksesi sosial atau CSR. Setiap perusahaan itu biasanya ada tuh dana CSR-nya. Jadi bisa firman Tuhan bisa atau peluang misi juga bisa masuk melalui situ. Baik, demikian mungkin mohon maaf ya agak lama tentang jenis pekerjaan. Terima kasih, kamsahamnida. Kembalikan ke Rudolf ya untuk diskusi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang untuk pemaparannya yang sudah membukakan kita mengenai wawasan dunia usaha itu di kategori swasta ya, ada perbankan dan macam-macamnya tadi ya. Nah, dari peserta atau teman-teman sekalian, ada yang mungkin ditanyakan ke Bang Dedi, bisa di chat atau raise hand juga nggak apa-apa. Mungkin sekalian nunggu ya Bang ya, dari teman-teman yang lain. Aku punya pertanyaan nih Bang. Ya. Nah, Abang kan memang memulai karir sudah sejak lama ya gitu. Terus selalu mencoba hal-hal yang baru. Jadi terkesan berpindah-pindah tempat pekerjaan. Nah, waktu awalnya mungkin adik-adik pra-alumni ini kan masih akan mencoba gitu. Pada awalnya Abang mencoba pekerjaan tersebut, apakah memang ada terlintas Bang di pikiran Abang bahwa saya akan berkarir di perusahaan ini ya selama 2 tahun atau 3 tahun, terus saya melanjut ke perusahaan yang lain aja. Nah, seperti itu Bang. Gimana menurut pengalaman Abang? Gitu. Ya, jadi beberapa perusahaan itu ada yang menerapkan sistem kontrak gitu ya. Kalau di perbankan juga sekarang sistem kontrak. Jadi memang setelah 2 tahun, rata-rata 2 tahun ya kontrak itu memang selesai gitu. Ya.
kalau yang konsep kalau perusahaannya seperti itu ya nggak ada pilihan kan, setelah 2 tahun ya memang harus habis gitu, kita harus pindah gitu. Nah, itu tadi Bang bilang, itu nggak akan terjadi di ASN. Itu ada peluang sebenarnya, ketika misalnya kita di BCA misalnya selesai 2 tahun, kita udah punya pengalaman nih BCA, mungkin dia lagi nggak butuh, kita pindah ke bank lain, kita bisa jual pengalaman kita di BCA misalnya. Atau kita di Toyota, pindah ke sesama perusahaan otomotif, ke Suzuki misalnya, atau ke Nissan, atau segala macam. Itu sangat nilai positif buat kita gitu. Itu bagi perusahaan-perusahaan yang menerapkan sistem kontrak. Tapi bagi yang tidak, ya ini yang Abang alami seperti ini. Yang pasti ketika kita gabung ke perusahaan itu nggak ada lah rencana aku mau 3 tahun aja di sini, enggak, pasti enggak gitu. Ya. Kalau perusahaan yang menerapkan sistem permanen ya gitu, rata-rata itu mereka 3 bulan probation atau percobaan gitu, lalu langsung jadi permanen. Tapi yang Abang alami adalah ketika misalnya terakhir itu di Omron ya, di Omron di Cikarang, 6 tahun di situ, mentok di supervisor, di atas Abang itu orang Jepang semua gitu, manajer orang Jepang semua gitu. Awalnya Bang berpikir begini, apa iya nunggu nih orang Jepangnya pulang kampung atau meninggal misalnya baru gue naik, kan nggak mungkin juga gitu kan. Itu lama bergumul seperti itu, sampai akhirnya ada teman yang nawarin di perusahaan waktu itu di Plasindo Lestari ya, di perusahaan packaging, membukakan bahwa ini kita lagi butuh manajer misalnya. Nah, itu memang kita harus bergumul gitu. Tuhan, apakah memang aku harus pindah ke sana gitu. Nah, itu harus kita uji memang, ya harus diuji lah. Nggak akan kita bisa tahu jawaban itu kalau nanti lagi tidak punya persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena kita harus akrab dengan Tuhan, kita bisa mendengarkan kok. Hati nurani kita, conscious kita akan diarahkan, ya udah saatnya kamu pindah. Atau jangan, stay dulu di sini gitu. Hanya kita yang tahu itu, orang lain nggak akan tahu gitu. Mungkin beberapa iya kita bisa diskusikan, di sana bagus nggak, aku di sini udah nyaman kok segala macam gitu. Nah itu kata kuncinya. Kalau misalnya kita sudah mulai merasa tidak nyaman, itu sebenarnya udah tanda-tanda gitu. Karena kalau kita udah nggak nyaman, buat apa kita datang kerja itu hanya sekedar memenuhi biar absen, nggak seperti itu kan. Kita kan harus tetap produktif. Gitu. Nah, ketika kita misalnya merasa udah saatnya nih saya harus challenge nih, harus naik level. Nah, itulah saat-saat dimana kita sudah bisa memikirkan untuk upgrade ya. Jangan misalnya kita kayak tadi yang bilang di perusahaan sebelumnya leader misalnya atau supervisor, tapi pindah ke sebelah supervisor juga, dan itu gajinya lebih rendah lagi, itu kan kacau gitu. Jadi kita memutuskan pindah itu kan pasti ada motivasinya, apakah levelnya naik lebih tinggi, ya, atau kalau soal gaji itu nomor sekian, karena kalau sesama supervisor misalnya pindah ke perusahaan lain gitu, nggak jauh beda, itu paling beda dikit doang gitu. Akan menjadi signifikan kalau misalnya kita supervisor pindah menjadi manajer, itu kan signifikan gitu ya. Dan orang juga melihat itu sebagai sebuah prestasi gitu. Tapi kalau cuma geser-geser sebulan di sini, 3 bulan supervisor pindah lagi, tahun depan jadi supervisor pindah lagi gitu, itu malah nilai negatif buat para HRD gitu. Mungkin begitu, Rudo. Ya, terima kasih Bang untuk penjelasannya. Dari teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya? Nah, waktu kita ada 4 menit ya, kurang lebih 4 menit. Nah. Bang, ada pertanyaan dari Nova. Ya. Yuk, silakan Dek. Silakan. Terima kasih Bang untuk pemaparannya. Saya cukup tertarik Bang tentang manajemen development program, atau ada juga di perusahaan yang disebut dengan manajemen trainee. Nah, untuk bisa masuk ke program itu, Bang, biasanya sih apa yang dipersiapkan oleh pelamarnya, Bang? Dan setelah memasuki program itu, apakah ada peluang untuk menjadi pegawai di perusahaan itu, dan apa yang diharapkan perusahaan? Nah, sedangkan Abang bilang tadi bahwasanya perusahaan itu lebih ke profit oriented. Nah, apa sih yang diharapkan perusahaan dengan melakukan program ini kepada pelamarnya? Terima kasih, Bang. Ya, thank you. No, Pak, bagus ya pertanyaannya. Jadi MT, manajemen trainee, kalau di perbankan istilahnya NDP biasanya ya, manajemen development program. Ini solusi terbaik sebenarnya untuk teman-teman yang fresh graduate. Karena memang di situ tidak dibutuhkan pengalaman. Di situ biasanya perusahaan pengen ngebentuk ini orang malah gitu. Justru kalau orang yang sudah pengalaman, udah susah ngebentuknya. Ya sama kayak istilah gelas gitu ya, masih kosong itu diisi air oleh
si perusahaan itu. Jadi terserah dia mau dibentuk apa. Nah, itu poinnya di situ. Nah, keuntungan perusahaan ya udah pasti biasanya kalau yang MT itu gajinya itu nggak bisa gede kan, karena pemula kan. Jadi, dan kita pun juga nggak akan minta gede, namanya juga masih baru kerja. Nah, situ simbiosis mutualisme yang terjadi gitu. Nah, dari sisi kita itu sangat baik untuk menambah ilmu kita. Teman-teman di perbankan ya pasti berhubungan dengan perbankan gitu ya. Tapi kalau teman-teman di manufaktur menjadi seorang MT itu bisa kemana-mana gitu. Misalkan dia MT-nya di bagian produksi, tapi belum tentu nanti dia juga akan diproduksi. Bisa di bagian procurement, bisa di bagian PPIC atau maintenance. Banyak sekali gitu yang bisa dimasukin. Jadi MT sama MDP itu lebih kepada memang melihat nanti orang yang ikut itu dia passionnya benar nggak sesuai dengan yang diinginkan oleh perusahaan. Itu yang paling penting ya. Jadi bukan skill ya. Skill itu nomor sekian. Skill itu bisa diuntut, tapi passionnya. Ngerti ya passionnya? Itu artinya ini orangnya memang cocok nggak nih di bagian kredit misalnya, kredit analis. Atau cocok nggak dia di bagian detailer misalnya. Itu yang dilihat gitu. Karena kalau skill itu kan bisa dibentuk. Ya sama seperti tadi di pabrik itu ya. Ini orangnya kalau dia suka di lapangan, ya dia akan ditempatkan di lapangan. Tapi kalau ada orang yang sukanya di belakang komputer misalnya, hitung-hitung segala macam gitu. Jadi MT sama NDP yang memahami adalah melihat ke situnya gitu. Lalu bagaimana cara supaya bisa masuk? Ya yang tadi yang bilang, pokoknya apa yang kalian miliki ketika di kampus, jual itu. Tapi jangan over, jangan berlebihan. Ya karena memang mereka juga tahu kok kalau kita fresh graduate gitu. Tunjukkan apa yang menjadi, saya nggak tahu waktu untuk session kemarin itu ada nggak sih dikasih tahu bagaimana cara menonjolkan kelebihan kita dalam CV kita. Itu yang mereka cari. Ketika interview juga tonjolkan apa yang kita mampu. Misalkan kita di komisi apa dulu misalnya, komisi pembinaan, kita terbiasa untuk memikirkan program segala macam, sampaikan. Atau kita di bagian kebaktian, kita bisa memimpin ibadah atau memikirkan bagaimana supaya ibadah, sampaikan aja. Karena itu pasti ada yang related nanti dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Tapi kalau kita bilang, ya Pak, Bu, saya dulu biasa-biasa aja sih di kampus gitu, udahlah itu selesai. Ya, jadi walaupun kalian fresh graduate, ya jangan minder gitu. Sampaikan apa yang menjadi nilai plus kalian, kelebihan kalian gitu. Tapi jangan juga over. Sama tadi si Nova nanya, yang terakhir apa tadi Nova? Oh, setelah nanti itu ya, artinya setelah nanti selesai MDP itu, ya pasti perusahaan itu sekarang struggling untuk itu. Alih-alih mereka untuk, ya balik lagi tadi ya, daripada mereka cari orang baru ya untuk dibentuk, daripada mereka cari yang sudah expert gitu, ada pengalaman gitu, karena gajinya pasti lebih tinggi, udah gitu secara culture masih harus dibentuk lagi, karena dia pasti membawa culture dari perusahaan sebelumnya kan. Bisa terjadi bentrok culture di situ. Tapi kalau teman-teman MT, MDP itu kan masih nol gitu, masih kertas putih istilahnya. Itu enak sekali yang bentuknya gitu. Jadi peluang untuk bisa join di perusahaan itu sangat-sangat besar. Ya, ketika diberikan kesempatan MT, MDP, itu kesempatan yang sangat luar biasa. Harus kalian manfaatkan benar-benar, serap apa yang menjadi culture dari perusahaan itu, ya bangun relasi di situ, ya patuhi aturan yang berlaku di situ. Itu menjadi modal besar nanti, ya pastilah logikanya mereka nggak akan cari orang lain kok. Kemarin aja tuh si Nova, kayaknya cocok dia tuh di bagian analis misalnya. Begitu kira-kira, Nova bisa menjawab? Sudah cukup jelas Bang, terima kasih Bang. Ya. Ya, terima kasih Dek Nova untuk pertanyaannya. Untuk pertanyaan lanjutan ada yang mau disampaikan ke Bang Dedi? Kayaknya udah habis waktunya, Bang. Iya, dari Bang Panca. Silakan, Bang. Bukan, Bang. Udah habis waktu kita, Bang. Udah habis ya? Iya, Bang. Ini ada baru Simanguncong ini? Dapat info 12.55. Mungkin bisa ya. Oh, berarti kemudian masih ada pertanyaan sih dari Rewin, Bang. Boleh lah ya, Bang, diperpanjang sedikit ya? Oh, boleh. Sampai sore juga nggak apa-apa. Aman. Iya, makasih, Bang. Enaknya online kan begini. Iya, dari Bang Rewin, katanya gini, Bang, mau bertanya. Kandidat seperti apa yang disukai oleh seorang rekrutmen dalam sebuah perusahaan?
Ya mungkin lebih detail lah ya, abang jelasin yang tadi mungkin. Nah, terima kasih Udah. bang. Udah, pertanyaan itu aja ya. Itu aja dari Rewin bang. Ya, Mungkin yang lain sambil mikir-mikir mungkin bang. oke. Eh, sebentar. Mungkin berhubungan dengan pertanyaan itu tadi, Bang. Tambahan lah mungkin. Halo, Bang. Ya, sorry ya. Jadi gini, karena teman-teman kan fresh graduate ya, abang memilahnya begitu karena akan beda session interview dengan orang yang fresh graduate dengan dengan yang sudah pengalaman. Nah, karena teman-teman fresh graduate, satu-satunya yang akan dilihat oleh interviewer, oleh HRD adalah masalah attitude. Udah, itu aja. Ya kenapa? Karena memang belum ada pengalaman gitu. Kecuali teman-teman sudah pernah bekerja mungkin sebelumnya gitu ya. Kita kan nggak tahu ya. Atau ketika PKL misalnya, masih ada PKL kan sekarang ya di Poltek kan, semester 5 ya atau semester 6. Nah, kalau itu teman-teman bisa jual, bagus sekali gitu. Tapi yang paling penting adalah adalah attitude. Attitude itu apa? Simple aja. Ketika datang interview tadi, ya, kita datang 30 menit sebelum, bahkan ada yang sejam sebelum misalnya. Dari situ interviewer akan lihat ini orang berarti niat. Gitu. Terus penampilan nggak perlu harus pakai jas atau pakai kebaya, enggak. Sederhana aja, maksudnya yang casual aja gitu, yang sesuai. Dan yang tadi itu intinya, pelajari perusahaan yang sedang kita mau interview. Gitu. Banyak kan informasi sekarang di internet kita bisa akses gitu tentang si perusahaan itu. Pelajari apa yang menjadi core dia, apa yang culture dia, apa yang sedang dia bangun, apa yang sedang dikerjakan. Sehingga ketika interview kita bisa bertanya, Pak, Bu, dengan kemampuan yang saya miliki, dengan kelebihan saya miliki, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk perusahaan itu berkembang. Begitu. Jadi sekarang modelnya bukan lagi perusahaan interviewer nanya kita boleh kok sekarang. Eranya udah beda. Kita datang interview itu jangan kayak kesannya dihakimi gitu ya, kayak mau bilang enggak. Ya. HRD yang benar itu adalah dia sebenarnya ketika interview dia pengen ngegali masalah attitude kita sama yang tadi saya bilang passion kita itu ada di mana. Jadi sifatnya lebih kepada diskusi sekarang kalau pengalaman abang ya. Kalau dulu mungkin iya kita nggak bisa ngomong apa-apa pas interview. Tapi untuk sekarang bisa. Hati-hati dengan sekarang dunia medsos yang terbuka segala macam. Ya, HRD sekarang itu sudah melakukan soceng loh istilahnya, social engineering ya. Jadi banyak sekarang HRD dia sebelum interview kita dia udah pelajari dulu loh tentang kita. Dari mana? Dari medsos. Ya kan? Kita pernah posting apa di medsos? Kita pernah state apa di medsos? Hati-hati. Banyak cerita dia postingnya ya begitulah ya. Itu menjadi referensi untuk si interviewer, wah ini orang sebenarnya kayak begini, tapi kenapa dia dipanggil lagi? Itu untuk memastikan itu, mengonfirmasi. Benar nggak nih orangnya seperti itu? Kalau yang kita posting yang positif, ya aman berarti kan. Tapi kalau yang kita posting misalnya yang aneh-aneh atau yang yang absurd gitu ya, ya itu akan menjadi catatan tersendiri buat buat interviewer. Gitu. Pernah ini cerita benar ya, true story. Satu hari dia resign dari perusahaannya, katakanlah perusahaan X gitu ya. Lalu pada saat dia resign, kenapa? Karena dia dapat tempat yang perusahaan yang baru gitu, yang gajinya lebih besar gitu. Yang dia lakukan adalah saking dia mungkin senangnya, either itu senang atau karena euforia atau karena memang udah benci banget sama perusahaan yang sebelumnya, dia upload status di status dia kan di medsosnya gitu. Ngasih tahu kalau dia benci banget dengan perusahaan yang sebelumnya, lalu dia bersyukur sekarang dapat perusahaan baru dengan gaji yang lebih tinggi bla bla, dan dia menghina-hina manajer sebelumnya gitu ya, atau bos dia sebelumnya. Apa yang terjadi? Singkat cerita, di perusahaan yang baru itu dia akhirnya ditolak. Kenapa ditolak? Ya simpelnya kan si perusahaan yang baru akan berpikir, wah kalau yang kemarin aja dia dihina-hina,
gimana nanti kita ya kalau dia nanti join sama kita mungkin lebih parah lagi gitu. Nantinya apa? Jadi hati-hati sekali. Ya, yang dibilang mulutmu harimaumu ya begitu, atau jempolmu adalah harimaumu ya seperti itu. Ya, gitu mungkin. Kira-kira menjawabkah, Rewin? Ya Bang, terima kasih Bang. Ya, ya. Mungkin tadi Bang Panca ada mau bertanya ya Bang? Hampir berhubungan sih Bang. Mungkin dari aku Bang, ini kan Abang sudah melewati berbagai perusahaan lah Bang. Bahkan tadi saya lihat Abang sampaikan pernah jadi production manager gitu. Direktur production tadi Bang ya. Nah, yang mau saya tanyakan Bang, aku juga pernah di produksi kurang lebih hampir 4 tahun sebenarnya. Nah, yang menjadi pertanyaannya sebenarnya apa sih sebenarnya kiat Abang bisa mencapai seperti yang sekarang, dan aku pikir ini bukan masalah hal akademik saja, tapi apa saja sih yang Abang lakukan, gitu. Abang persiapkan untuk mencapai seperti sekarang ini. Ya, tadi Abang sampaikan tadi ya, bahwa kalau kita sudah mau bekerja di swasta, maka kita nggak bisa lagi berpikir seperti biasa, dalam arti gini, memang kondisi di swasta itu kan dibutuhkan apa ya, jiwa petarung ya gitu. Itu berbeda dengan di ASN. Sorry ya, bukan saya bilang ASN itu gimana-gimana, tapi memang balik lagi, karena di swasta itu kan profit oriented gitu, bukan gotong royong, bukan kayak panti asuhan atau yayasan sosial. Jadi kalau kita nggak menghasilkan sesuatu, nah, habis dilibas gitu. Jadi, halo, ya jadi maka kalau kita nilainya hanya biasa-biasa saja di swasta, ya kita juga akan biasa-biasa saja gitu. Nah, bagaimana kita harus bisa punya nilai sedikit di atas rata-rata ya dari teman-teman kita. Itu tadi yang saya bilang, kita harus peka ngelihat peluang yang ada di sekitar kita. Nah, biasanya perusahaan misalnya mau ada buka proyek baru misalnya, atau mau ada training apa gitu, kita langsung minta gitu, Pak saya aja Pak, saya siap Pak gitu. Jangan malu-malu gitu. Misalnya ada mau training kayak kemarin kan waktu ke Jepang gitu, OTS ya kalau nggak salah namanya. Jadi butuh berapa orang gitu. Kalau dipikir-pikir, ngapain capek-capek ke sana gitu kan? Karena di sana kerjanya berat gitu. Nggak masalah. Yang penting kita dapat peluang atau dapat kesempatan yang mungkin nggak akan terulang. Jadi jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Gitu. Karena kita nggak akan bisa dapatkan ilmu-ilmu itu Panca di luar, di sekolah itu nggak, kuliah nggak akan dapat. Ilmu-ilmu industri itu ya adanya di industri. Jadi begitu ada peluang, misalnya ada training, ada pelatihan atau ada apa, samber aja. Nah, itu pasti akan sangat membantu kita menaikkan skill kita. Kalau sudah skill kita nambah, ya udah kita jualannya gampang. Sebenarnya itu aja sih, Panca. Dulu waktu di energi, dulu kita ada belajar, nggak tahu nih si Rewin belajar nggak PLC misalnya. Tapi dulu cuma kulit-kulitnya doang, apa nggak ngerti PLC dulu, cuman standar lah gitu. Tapi begitu gabung di Omron, wah ada nih tentang training PLC. Ya sambil kerja sambil belajar, anggap aja itu apa namanya, sambil nambah ilmu gitu kan. Toh kita udah digaji kok, kan enaknya begitu. Kita udah digaji, ya kan. Kita selesaikan kerja, terus ada waktu kita belajar tentang PLC dari yang lebih paham dari kita, dapat ilmunya. Begitu kira-kira. Oke Bang, makasih Bang. Ya, ya. Ya, Panca dulu di mana ya? Di produksi di bagian apa? Di perusahaan apa? Di Musimas dulu Bang. Di mana? Sawit. Musimas Bang, Sawit. Loh, pernah di Musimas? Oh. Mantap, mantap. Ini ada Ito aku nih, baru semanguncong. Nita ini jurusan apa nih, Ito? Lagi sibuk kayaknya si Nita nih. Si Nova kayangnya angkat tangan lagi. Mungkin yang bertanyakan, Nova.
Bang? Tidak ada lagi, Bang. Oh, soalnya itu tangannya masih angkat tangan tuh. Kirain ada yang mau nanya lagi. Kepencet kali ya. Tadi Nova jurusan apa ya? Jurusan akuntansi, Bang. Oh ya, akuntansi. Kalau Sefrina? Kalau Nita jurusan apa nih? Gak ada jawaban, Bang. Iya, kita disuruh nebak-nebak sendiri berarti ya. Kalau Sefrina tadi jurusan apa, Dek? Banking, Bang. Oh, banking. Ya, ya, ya. Bang, waktu kita udah habis ya, Bang ya. Oh ya, oke, oke. Baik, baik. Makasih, Bang, untuk pemaparannya. Kita tutup ya. Makasih, Bang. Kita tutup dalam doa ya. Boleh, ya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyelesaikan sesi ini, khususnya untuk teman-teman yang berminat atau akan berkarir di bidang swasta. Tuhan, biarlah sesi ini bisa menjadi bekal buat kami, khususnya untuk adik-adik kami yang akan memilih untuk berkarir. Roh Kudus yang akan memimpin mereka, dan tolong mereka Tuhan untuk dalam setiap tindakan atau keputusan mereka ambil itu seturut dengan kehendak-Mu, agar setiap yang kami lakukan semata-mata hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, berkati semua adik-adik kami dan panitia yang sudah berusaha payah dalam acara PPPA ini. Tuhan yang memberkati mereka semua dan memperhatikan segala kebutuhan mereka. Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan berikan terbaik buat kami semua. Terima kasih Bapak. Kami akan melanjutkan acara kami selanjutnya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur senantiasa. Amin. Amin. Foto bareng, foto bareng. Mei, nyalakan dulu kameramu, Mei. Udah lama nggak lihat si Mei ini. Bang, sorry. Saya lagi di jalan, Bang. Jadi jaringannya nggak stabil. Oh iya, iya, iya. Oh jaringannya Lagi ya. Asal jangan kau yang nggak stabil ya. Nggak apa-apa lah kalau jaringannya aja. Lagi dari kampung soalnya, Bang. Bah, oh iya, iya. Mantap, mantap. Rewin mungkin Nita bisa buka kameranya. Sama foto Hita. Ya, Bang dan adik-adik, teman-teman semua. Nah, kita mau sesi foto ya, sebentar ya. Nah, yang lain buka kamera dong ya. Biar kita foto sebentar. Halo, halo. Ya, oke. Si Rewin kayaknya mungkin lagi nggak bisa. Si Mei lagi di jalan tadi katanya. Oke, Bang. Udah. Oke. Udah ya, Bang ya. Makasih. Oke. Makasih ya, Bang. Ya, sama-sama semangat ya semua. Kasih, Bang. Tuh. Ya, kalau mau diskusi boleh silakan nanti Abang bersedia kok. Kalau mau diskusi ya, monggo. Makasih, Bang Dedi. Ya, semangat ya. Sukses semua. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, makasih panitia.